Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama bagi yang menjalankan, dan tetap di rumah aja selama virus corona ini berlangsung. Dalam video kali ini aku mau bercerita atau menceritakan tentang sahabat Pena Kartini. Nah, dalam video yang lalu itu aku menceritakan tentang Abendanon. Nah, pada video kali ini aku akan bercerita tentang Stella the Handler. Stella the Handler itu adalah sahabat Pena Kartini, orang Belanda. Jadi aku cerita tentang biografinya dulu ya. Biografinya Stella the Handler itu beliau lahir tahun 1874 di negeri Belanda. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Stella bekerja di Jawatan Pos. Stella merupakan seorang sosialis dan feminis. Pemikirannya sangat modern, bahkan Kartini pun mengagumi pemikiran Stella yang sangat modern. Untuk pertemuannya dengan Kartini itu merujuk pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Door Duisternis ya. Jadi Stella itu bertemu dengan Kartini karena dalam surat-suratnya ya, Stella itu bertemu dengan Kartini karena Kartini berlangganan sebuah majalah, yaitu majalah Holland Slely. Dalam majalah Holland Slely itu ada kolom tentang surat menyurat sahabat Pena, dan Kartini mengirimkan surat yang pertama yang ditulis tahun 1899 kepada Stella the Handler. Dia mau berkenalan gitulah. Kalau sekarang seperti add Facebook gitu ya, follow Instagram. Tapi kalau dulu itu surat menyurat. Antara surat yang pertama dan yang kedua itu butuh waktu 2 bulan untuk saling terima dan kirim ya. Pada tahun 1899 Kartini menerima surat pertama balasan dari Stella the Handler. Nah, di dalam surat Kartini yang ditulis untuk Stella the Handler, Kartini mengatakan ada sesuatu yang dijadikan sebuah judul novel oleh Pramoedya Anantatur, yaitu Panggil Aku Kartini Saja. Jadi di dalam suratnya kepada Stella, Kartini itu mengatakan jangan memanggil aku sebagai tuan putri atau bangsawan. Kartini itu berarti tidak gila hormat dan tidak gila kebangsawanannya. Kartini sangat mengagumi Stella yang bisa sekolah dan bisa bekerja di Jawatan Pos beserta pemikirannya yang cemerlang. Jadi Stella itu juga seorang Yahudi yang yang taat beserta suaminya juga seorang Yahudi yang taat. Itu mereka masuk dalam golongan sosialis atau lebih cocok kepada sosialis dan berjuang untuk feminis ya, atau kesetaraan gender. Kemudian surat yang pertama itu diterima Kartini kan tanggal bulan Mei 1899. Nah, surat yang kedua Kartini dari Stella itu diterima tahun 1899 bulan Agustus. Jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, berarti ada 3 bulan. Berarti kan untuk berkirim surat dari Belanda ke Hindia Belanda atau Nusantara itu butuh waktu 1,5 bulan ya. Nah, di dalam surat Kartini kepada Stella, Kartini juga bercerita tentang adat candu atau penyakit sampar yang diderita oleh orang Jawa. Kemudian Kartini juga mengkritisi kawin paksa. Kemudian Kartini juga menolak poligami seperti itu. Buat apa kita lahir kalau untuk menikah tetapi dengan orang yang tidak kita cintai, seperti itu ya. Dalam suratnya dengan Stella, Kartini juga bercerita bahwa tata krama orang Jawa itu sangat ribet.
kita harus memanggil saudara tertua dengan Mbak dan Mas gitu ya. Terus kita tidak boleh mendahului makan jika saudara tertua tidak makan, seperti itu. Etiket tata keramanya sangat rumit. Beliau berkata seperti itu. Dan beliau juga tidak mau dibilang sebagai putri. Beliau suka dengan istilah panggil aku Kartini saja, seperti itu ya. Kemudian Kartini itu sangat menghargai dan sangat senang sekali bila Stella mengirimkan surat kepada dirinya, dan pasti beliau mengatakan jangan memanggil saya sebagai putri karena saya bukan putri, tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi yang pertama itu ada sahabat Bena Kartini, itu ada Abendanon, Menteri Pengajaran dan Pendidikan Hindia Belanda. Yang kedua adalah Stella Zeehandelaar, juga seorang Belanda yang beraliran sosialis feminis. Oke, thank you, terima kasih, semangat buat puasanya hari ini.